Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara kajian Cahaya Muslimah Perindustrian yang diketuai Ibu Warsi dari PT Epson dan juga Ibu Omi dari PT Kiyokuni. Maaf ya. Kita doakan semoga semua yang telah mengupayakan hingga terlaksananya majelis pada hari ini selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan kemuslimahan kawasan industri Egypt, kemuslimahan kawasan industri Jababeka, kemuslimahan kawasan industri Hyundai, kemuslimahan kawasan industri MM 2100 atau 2100. Ini kan cara bacanya beda-beda ya. Kemuslimahan kawasan industri apa nih? Ntar saya salah lagi nih bacanya. KIIC. Kemuslimahan kawasan industri Delta Silicon. Kita doakan semoga semua yang telah bergabung hingga terlaksananya majelis pada hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di majelis ini, ada Ustazah Suud Alkaf juga, kita doakan selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir tahun kita Allah tutup dengan kebaikan. Semoga akhir tahun kita berlimpahan dengan rahmatnya Allah. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan tahun kita dengan kebaikan dan kelak mengakhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Temanya pada hari ini, setegar Khadijah, selembut Aisyah. Alhamdulillah, kita ini dalam Islam enggak kurang-kurang suri tauladan. Kita mengikuti ajaran agamanya Allah. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita mentor-mentor dalam kehidupan, contoh-contoh dalam kehidupan, imam-imam bagi kita. Kayak kalau sholat, kalau jadi makmum kan lebih gampang sholatnya daripada jadi imam. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kita nih dalam kehidupan dikasih contoh-contoh imam-imam. Kita tinggal dengerin, kemudian kita bilang amin. Habis itu imamnya ruku, kita tinggal ikutan ruku. Imamnya i'tidal, kita tinggal i'tidal, dan seterusnya.
Nah, imam-imam kita dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk siapapun yang berharap keridhaan Allah, untuk siapapun yang berharap bahagia di kehidupan akhirat. Uri kasih contohnya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai perempuan, ada beberapa hal yang tidak bisa secara langsung mengikuti baginda kita Nabi Muhammad, terutama terkait urusan kewanitaan kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak perempuan, tentu ada perbedaan antara kita dengan kaum laki-laki dalam tata cara menjalani kehidupan. Untuk itulah Nabi Muhammad mendidik orang-orang di sekelilingnya, sehingga beliau mengizinkan kita untuk menjadikan perempuan-perempuan ini sebagai suri tauladan bagi kita. Seperti yang akan kita bahas di sini adalah ummahatul mukminin, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terutamanya adalah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dua dari yang terbaik dari istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan bahas satu demi satu insyaallah. Tentu gak akan cukup waktu kita kalau kita mau ngebahas kisah hidup Sayyidah Khadijah, apalagi ditambah kisah hidup Sayyidah Aisyah. Itu sih sampai besok. Gak cukup 1 jam, gak cukup 1,5 jam. Kalau dibahas nih kayak jadi seminar 2 hari 3 hari. Karenanya saya hanya akan ambil penggalan-penggalan, cuplikan-cuplikan dalam kisah kehidupan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Semacam saya pungut 1, 2 berlian-berlian dalam tumpukan berlian-berliannya Sayyidah Khadijah, berlian-berliannya Sayyidah Aisyah. Saya ambil aja dari yang kiranya bisa juga untuk kita ikuti dalam kehidupan kita, dan semoga juga menjadikan kita, semoga siapa tahu, salah satu dari berlian-berlian yang sekarang ada di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa berharap memang mesti yang tinggi-tinggi, Bu. Padahal kalau ngelihat berlian, batu koral kali. Berlian jauh banget, kerikil kali ya. Apa jangan-jangan malah arang nih kayaknya nih. Tapi yang gak apa-apa, kita coba nih, kita liatin sambil terus belajar. Hingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut-pengikut wanita solehah. Hingga mudah-mudahan kita bisa menjadi sekurangnya pecinta wanita-wanita solehah yang di hari akhirat nanti kita bisa dikumpulkan bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah, apa aja nih yang bisa kita ikuti dari kisah kehidupan beliau? Sekali lagi ya Bu, saya tidak akan menyampaikan biografi
Saya tidak akan menyampaikan kisah sejarah. Tidak, saya hanya akan mengambil cuplikan-cuplikan kecil dari kisah kehidupan mereka tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, satu dari Sayyidah Khadijah kita belajar tentang keikhlasan. Melakukan sesuatu hanya karena Allah. Melakukan sesuatu hanya karena Allah. Dan itu adalah sumber kekuatan, sumber ketegaran, sumber kekokohan hati yang dimiliki seorang hamba. Kamu akan jadi wanita yang kuat kalau kamu ikhlas. Kamu akan jadi wanita yang tegar kalau hati kamu selalu ikhlas. Kalau kamu melakukan apapun hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kamu seorang perempuan yang kuat. Karena kamu tidak bersandar kecuali kepada Allah. Dan karena kamu melakukan apapun hanya karena Allah, Allah pun menjadi bersama denganmu. Kamu hidup bersama dengan Allah. Orang kalau hidupnya sama Allah, Bu, gimana mau lemah? Sang Maha Kuat bersama dengannya, bagaimana ia akan lemah? Seseorang yang bersama dengan yang kuat, ia pun akan tentu saja menjadi kuat. Hal paling indah pertama yang bisa kita ambil dari Sayyidah Khadijah adalah tentang keikhlasan. Kayak apa tuh keikhlasannya Sayyidah Khadijah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah itu Bu, udah kepengen nikah sama Nabi dari mulai beliau masih belia. Bahkan nabinya masih belum jadi nabi. Nabinya masih kecil. Sayyidah Khadijah sudah pengen jadi istri Nabi. Kok bisa begitu? Sayyidah Khadijah itu teman-teman sekalian, lagi zaman remaja, kayak usia bahkan belia ya, masih usia belia. Di antara perempuan-perempuan lain yang sibuknya itu pengen kawin dapat laki-laki kaya, pengen kawin dapat laki-laki yang cakep, pengen kawin dapat laki-laki yang begini begitu. Sayyidah Khadijah malah sibuk belajar. Karenanya beliau adalah satu dari sedikit, jangankan perempuan, laki-laki sekalipun. Zaman itu sedikit sekali yang bisa membaca, bisa menulis. Sayyidah Khadijah salah satu di antara mereka. Satu waktu beliau bermimpi. Mimpinya adalah melihat cahaya turun. Jadi ini ada cahaya turun dari atas langit ke kota Mekah. Kemudian dari kota Mekah nih turun ke Quraisy, ke area Quraisy. Dia datang ke sana, seorang ahli kitab yang selama ini ngajarin Khadijah membaca dan menulis. Itu sebabnya Sayyidah Khadijah sudah beriman kepada Allah karena dibacakan kitab-kitab Injil, dibacakan kitab Taurat, dibacakan kitab-kitab di masa-masa lalu oleh pendeta tersebut. Dia ceritakan mimpinya. Saya tadi malam mimpi aneh. Warokoh ini usianya jauh di atasnya Khadijah. Walaupun sepupu, akan tetapi umurnya kayak umurnya orang tuanya Khadijah. Kayak umurnya bapaknya Sayyidah Khadijah gitu.
Dia ceritain tuh mimpinya tadi malam. Waraqah bilang, in sadaqti fi maqulti. Jika kamu benar terhadap apa yang kamu ceritakan, kamu gak ngarang-ngarang. Karena kan orang kadang-kadang urusan mimpi aja suka ngarang. Lagi pula mimpi itu kadang-kadang gak ada artinya, kayak bunga tidur aja. Semalam saya mimpi macan. Kenapa tuh? Karena kemarinan kayaknya saya ada pergi ke kebun binatang. Jadi kadang-kadang sebagian mimpi emang gak ada artinya teman-teman. Kayak gak ada artinya aja gitu. Nah ini menceritakan mimpi yang memang ada artinya. Diceritakanlah itu kepada Waraqah. Kemudian Waraqah bilang, in sadaqti fi ma qulti ya Khadijah. Kalau benar kamu terhadap apa yang kamu ceritakan ini wahai Khadijah, yusyak an yub'ats nabi akhiruz zaman. Ketahuilah wahai Khadijah, sebentar lagi ini akan ada masa terutusnya Nabi akhiruz zaman. Dan Nabi ini tentu adalah merupakan cahaya. Jika seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu bermimpi cahaya itu turun ke pangkuanmu, maka itu artinya kamu akan menjadi istri Nabi akhiruz zaman. Dalam mimpinya Sayyidah Khadijah tuh habis cahayanya itu turun di pangkuan beliau, kemudian tersebar cahayanya, membias cahayanya sampai ke kota Mekah, kemudian sampai ke Jazirah Arab, kemudian terus sampai seluruh bumi ini diliputi dengan cahaya. Itu mimpinya Sayyidah Khadijah. Wah, matanya Sayyidah Khadijah langsung berbinar-binar. Alhamdulillah, istri Nabi akhiruz zaman. Bukan karena berpikir viral nih saya, bakalan sering FYP nih saya, bakalan punya banyak followers nih saya. Enggak gitu. Bakalan jadi terkenal nih saya, jadi selebritas nih saya. Enggak gitu. Atau bahkan nama saya akan ditulis dalam sejarah nih kalau bener nih. Enggak gitu. Yang dipikirkan Sayyidah Khadijah justru lebih dalam daripada itu. Beliau berpikir, ya Allah, jadi istri Nabi akhiruz zaman, menjadi seseorang yang ikut serta dalam agama yang membawa orang menujumu ya Allah. Saya bisa jadi seseorang yang ikut serta. Tugasnya Nabi itu kan membawa agama. Tugasnya Nabi itu kan membawa cahaya, menunjukkan orang ke jalan surga. Sayyidah Khadijah jadi istrinya. Sayyidah Khadijah berkata, alhamdulillah perempuan gak mungkin jadi nabi. Tapi kalau saya bisa jadi istrinya Nabi, saya bisa ada dalam jalan ketika engkau ya Allah mengutuskan seorang nabi untuk menunjukkan jalan orang menujumu ya Allah. Jalan hamba-hamba. Sama Abu Halah. Bertahun nikah, suaminya meninggal. Punya 2 orang anak ini. Habis itu kemudian Sayyidah Khadijah menjanda. Kawin lagi. Kemudian punya 1 orang anak. Sesudah itu suaminya juga meninggal dunia. Tentu dari mulai nikahnya umur-umur belasan tahun. Oh ini udah sampai dengan umur 30-an tahun. Memang mendampingi suaminya juga bukan kayak sebulan 2 bulan suaminya meninggal, enggak. Bertahun-tahun juga, gitu ya, untuk waktu yang cukup lama juga. Kayak 10 tahun kemudian meninggal suaminya gitu. Kemudian punya anak, kemudian menikah lagi, punya anak. Kemudian suami yang kedua pun meninggal juga. Nah suami yang kedua ini ketika meninggal, meninggalkan perdagangan, meninggalkan bisnis. Yang memang Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian, seorang perempuan yang brilian,
seorang perempuan yang mikir, seorang perempuan yang pikirannya tuh enggak cuman dipakai buat gimana caranya biar saya tambah cakep, gimana caranya apa nih tren make up yang paling terbaru, gimana nih biar saya, ini kan saya janda nih misalnya ya, atau ketika jadi seorang istri gitu kan, gimana caranya biar suami saya nggak kemana-mana, saya dandan, saya cantik-cantik dalam rumah, enggak gitu. Beliau ikut serta mendampingi suaminya ketika suaminya memulai perjalanan bisnisnya. Hingga ketika suaminya meninggal, Sayyidah Khadijah meneruskan bisnis suaminya dan luar biasa teman-teman saya sekalian. Sesudah dipegang oleh Sayyidah Khadijah, sudah kewafatan suaminya, bisnisnya semakin besar. Hingga menjadikan di usia-usia 35 tahun, hampir 40-an tahun, Sayyidah Khadijah adalah perempuan terkaya di kota Mekah. Menjadikan beliau perempuan yang tak hanya kaya, tapi juga dicinta. Beda nih. Beliau kaya, itu sesuatu. Beliau dicinta, itu sesuatu. Karena ada banyak juga orang kaya tapi dibenci orang. Betul? Itu kerjanya apaan sih ya? Tasnya mahal banget. Itu ya perempuan. Kaya banget tapi pelit, nauzubillah. Kira-kira dicinta apa dibenci? Kamu nih jadi istri, kamu punya uang karena kamu kerja, belum tentu tambah dicinta sama suaminya. Apalagi kalau modelannya ketika kamu punya harta, kamu menjadi semena-mena. Banyak perempuan modelan kayak gitu. Punya duit, berasa kayak suaminya di bawah dia. Apalagi kalau penghasilan suaminya tidak lebih besar daripada penghasilan dirinya sendiri. Udah berasanya kayak ratu sama bawahan. Suaminya, tolong ambilin saya air. Nyuruh-nyuruh suaminya. Bahkan gak pakai kata tolong lagi gitu ya. Bukain kaos kaki saya. Tapi gak ada sih cewek kayak gitu. Kamu tuh dasar pemalas. Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki modelan kayak kamu? Kamu tuh suami, inget ya, walaupun saya punya duit, tapi kamu tetap suami. Kerjaan ngomel mulu nih. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ayo saya mau lihat nih, saya mau lihat. Mana orangnya? Yang suka ngomel-ngomel sama suaminya, mana orangnya? Saya mau lihat mukanya, mana orangnya? Saya emang enggak ustazah, enggak kayak gitu, tapi suka ngomelnya iya. Jangan bu. Walaupun kamu punya uang sendiri, bahkan lebih banyak dari suamimu. Walaupun kamu yang menafkahi kehidupan kamu, bahkan suamimu kamu nafkahi sekalipun, tetap tidak akan bisa mengubah fakta bahwa kunci surga dia yang pegang. Kamu menafkahi suamimu sekalipun, kunci surgamu tetap dia yang pegang. Hati-hati, jangan sampai kunci surgamu dia telan. Nyarinya di mana ntar? Jangan, tetap aja. Ustazah, walaupun saya yang menafkahi, walaupun ibadah saya lebih banyak daripada ibadah dia, Ustazah, tapi dia nggak sholat ustazah. Bagaimana mungkin dia masuk surga?
Loh, siapa yang bilang masuk surga? Kunci surgamu dia yang pegang. Kunci surga kamu dia yang pegang. Belum tentu dia masuk surga. Sebab kunci surga dia ada yang pegangnya. Kan begitu? Tapi bahwa kamu kalau nggak hormat sama suamimu, kalau kamu nggak benar sama suamimu, rada susah masuk surganya. Kunci surganya dia yang pegang. Gitu loh. Jadi bagaimana ibadah dia itu urusan antara dia sama Allah. Tapi fakta bahwa kunci surgamu dia yang pegang itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Siapa sih Ustaz yang ngomong kayak begitu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Suamimu adalah jalan surgamu, kunci surgamu. Ketika kamu memperlakukan dia dengan baik, dan pintu nerakamu, kunci nerakamu ketika kamu memperlakukannya dengan tidak baik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang tak hanya kaya tapi juga dicinta. Sama siapa? Sama orang Mekah. Warga Mekah cintanya sama Sayyidah Khadijah luar biasa. Kenapa? Bukan karena beliau kaya, bukan. Tapi karena beliau sangat amat dermawan. Dermawan. Sampai-sampai orang semekah kalau ada urusan-urusan sama dunia, urusan-urusan sama uang, datangnya ke tempat Sayyidah Khadijah. Yang kepengen buka usaha nggak ada modalnya, datang ke Sayyidah Khadijah, ngutang sama Sayyidah Khadijah dipinjemin. Janda miskin karena suaminya meninggal, punya anak kecil-kecil, nggak punya uang buat nafkahin anaknya, datang ke tempat Sayyidah Khadijah disumbang. Baik hati, dermawan, suka memberi. Semua orang merasa Sayyidah Khadijah punya iyad, punya bantuan, pernah nolongin beliau, pernah nolongin dia. Orang Mekah cintanya sama Sayyidah Khadijah luar biasa, setara ratu pada zaman tersebut. Kuat banget teman-teman sekalian. Makanya kalau ditanyain, Ustazah, kok Nabi sama Sayyidah Khadijah, kok yang lamar Sayyidah Khadijah bukan Nabi Muhammad? Masa tersebut posisinya Sayyidah Khadijah itu kayak di atas semua laki-laki teman-teman. Kayak beliau tuh bisa milih siapa aja yang dia mau nikahi gitu. Sayyidah Khadijahnya. Di saat yang laki-laki itu kalau mau ngelamar Sayyidah Khadijah, ya kalau Sayyidah Khadijahnya nggak mau, nggak ada siapapun bisa nikah. Jadi kayak di posisi yang dia memilih, sementara laki-laki siapapun dipilih sama beliau. Sekali lagi, bukan hanya karena dia kaya, melainkan karena dia adalah perempuan yang sangat baik hatinya, dicintai sama seluruh warga Mekah. Orang tuh emang dicinta bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena pintar. Tapi pada ujungnya seseorang menjadi dicinta karena dia baik. Kebaikan hati itu mata uang yang berlaku dimanapun saja. Mata uang yang berlaku dimanapun saja adalah kebaikan hati. Kebaikan hati adalah bahasa universal yang bisa difahami oleh siapapun. Anak bayi aja, teman-teman sekalian,
itu bisa merasakan aura ketulusan. Makanya kalau ada orang biasanya disenengin sama bayi, digendong sama bayi tuh bayinya nggak nangis, padahal dia bukan ibunya, bukan siapa-siapanya, gitu ya. Bayi bisa merasakan ketulusan, kebaikan hati, kebersihan hati seseorang. Bahkan binatang-binatang tuh, gitu ya, itu seneng tuh, terutama kucing itu suka mendekat kepada orang yang dia rasa tulus. Ketulusan hati itu memang luar biasa teman-teman. Makanya mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ketulusan hati insya Allah. Tapi begitu hati nggak tulus, hati nggak bagus, hati nggak baik, anak sendiri aja digendong emak-emaknya nangis. Betul? Suami nggak betah, anak nggak betah, siapa nggak betah? Ini Sayyidah Khadijah. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah, kan semua kehidupannya Nabi bisa kita contoh. Itu kan Nabi dilamar sama Sayyidah Khadijah, Ustazah. Boleh nggak saya yang lamar? Cowok saya aja yang lamar gitu, boleh nggak Ustazah? Bu, Dek. Habisnya Ustazah nungguin lama kagak dilamar-lamar. Saya kasih tahu ya. Kalau cowoknya kayak Nabi Muhammad boleh dah. Tapi kalau dia cuma Bambang, kalau dia cuma Budi atau siapapun itu, kayaknya nggak usah deh. Tunggu dia aja yang lamar kamu ya. Sayyidah Khadijah. Jadi ini karena ketulusan hati beliau menjadi perempuan yang dicinta, kaya dan dermawan, senengannya bagi-bagi, senengannya ngasih-ngasih, senengannya nyembelih kambing, kambingnya dibagi-bagiin, gitu. Sayyidah Khadijah dermawan banget. Satu waktu dia punya perniagaan, bisnisnya Sayyidah Khadijah nih, seperti yang tadi saya sampaikan, udah jalan nih bisnisnya nih gede. Suatu waktu orang kepercayaan beliau udah nggak ada, entah pulang kampung, kawin dan seterusnya. Akhirnya beliau nyari-nyari nih orang yang bisa bawain dagangan beliau untuk bawa barang dagangan ini. Nanya-nanya sama orang, nanya sama temennya. Sayyidah Khadijah punya teman dekat, namanya Sayyidah Nafisah. Ini Bu, kalau ibu-ibu pernah dengar ada perempuan tua datang ke rumahnya Nabi Muhammad, Nabi hormat banget. Di masa hidupnya Sayyidah Aisyah, sampai Sayyidah Aisyah cemburu tapi bingung. Karena yang dicemburuin nenek-nenek udah tua banget. Sesudah pergi perempuan tersebut, Sayyidah Aisyah nanya, siapa sih dia Rasul? Engkau menghormatinnya sampai kayak begitu? Engkau sayangnya sama dia kelihatan banget gitu, siapa sih dia Rasul? Innaha kanat sahibat Khadijah. Itu adalah teman dekatnya Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku padanya. Ini perempuan ini adalah Sayyidah Nafisah ini. Ya, teman dekatnya Sayyidah Khadijah alaiha ridwanullah. Dia cerita nih sama temennya Nafisah. Dia bilang, Fis, yang namanya Nafisah, Naf, kayaknya gak enak ya. Saya nih lagi kepengen bawa barang dagangan, saya lagi nyari orang nih saya. Oh, orang apa? Buat apa? Buat bawa barang dagangan saya nih, saya mau udah musiman pasaran di luar negeri gitu. Musiman ada kayak pasar gitu ya. Di daerah tertentu ada musimannya perdagangan gitu. Ekspor impor barang.
Dia bilang, ini saya mau bawa barang dagangan nih ke negeri Syam. Sekarang Syria berarti itu ya. Cuman saya punya orang buat bawain barang dagangan saya. Orang saya udah pulang, udah pergi. Oh, kamu nyari orang kayak gimana? Ya yang pinter, enggak harus sih. Yang cakep, enggak lah. Orang buat bawa barang dagangan kok. Ya kan kalau dagangan dibawa sama orang cakep kan banyak orang mau beli. Enggak lah. Terus yang kamu cari orang kayak apa? Ya yang jujur. Oh kamu nyari al-amin. Iya. Yang bisa dipercaya. Ya kalau gitu al-amin aja. Yang bisa dipercaya. Iya emang saya nyari al-amin. Ya udah kalau gitu al-amin aja. Iya emang saya nyari al-amin. Dia bilang enggak, maksud saya kamu panggil aja al-amin. Muhammad al-amin. Masa itu Nabi Muhammad usianya hampir 25 tahun. Orang-orang kalau mau pergi nitipin kunci rumahnya ke Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena beliau al-amin. Seseorang yang selalu dapat dipercaya. Kalau dititipin duit gak bakalan kurang sepeser pun. Kalau disuruh jagain apa-apaan dijagain bener-bener. Selalu dapat dipercaya. Enggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang. Kalau dititipin omongan jadi tambah panjang. Kalau dititipin duit berkurang nol belakangnya. Ada yang suka begitu tuh. Kalau dititipin duit berkurang, dititipin omongan jadi tambah panjang. Itu artinya orangnya tidak dapat dipercaya. Nah ini Nabi Muhammad. Berangkatlah teman-teman. Sekali lagi saya gak mau cerita panjang lebar. Padahal udah cerita panjang ini ya. Alhasil pulang-pulang dari dagang. Maisaroh budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Ya, Maisaroh tuh nama budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Jangan bayangin perempuan ya. Karena nama Maisaroh di tempat kita kan nama perempuan. Tapi sebenarnya Maisaroh itu nama budak laki-laki. Maisaroh pulang dari bawa perdagangan tersebut berduaan sama Nabi Muhammad. Jadi pendampingnya Nabi yang dagang Nabi Muhammad. Tapi Maisaroh ya asistennya lah. Budak. Kalau Maisaroh ini budak. Budaknya Sayyidah Khadijah. Pulang-pulang cerita. Tuan, saya mau laporan sama Sayyidah Khadijah. Oh gimana Maisarah? Dia bilang dagangan kita untung besar. Oh bagus kalau gitu. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan kepadamu Tuan. Oh apaan? Saya kemanapun jalan kemarin di perjalanan selalu dinaungin awan. Oh kok bisa begitu? Apa yang udah kamu lakukan? Itu dia. Saya kirain awan naungin saya. Ternyata ketika saya pisah dari Muhammad, awannya ikutan dia bukan ikut saya. Tuan, ternyata nih saudara kita dari Quraisy, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemanapun dia jalan, awan ngikutin dia. Oh gitu. Yang lebih ajaib lagi Tuan. Ketika saya sama Muhammad beristirahat di bawah sebuah pohon. Datang pelayan dari seorang rahib. Seorang pendeta. Memanggil kami. Tapi Muhammad gak mau pergi. Saya yang disuruh pergi. Saya dibawa naik ke atas Sumi'ah. Ke atas biaraknya dia. Tempat ibadahnya dia. Dari menara, kayak menara gitu ya. Dari tempat ibadahnya dia di atas, dia ngeliatin aja ke arah pohon yang ada Muhammad di bawahnya. Terus dia nanya sambil gak ngeliatin saya. Manir rajul tahta dillatil kasyajarah. Siapa tuh? Laki-laki yang sekarang bernaung di bawah pohon itu. Saya bilang, daka akhil Quraisy. Itu saudara saya dari Quraisy. Dia bilang kamu bohong. Dia pasti gak punya saudara. Kok
Kok kamu tahu? Dia kemudian ngeliatin saya. Dia bilang, bagaimana dia punya saudara. Dia bahkan ayahnya sudah meninggal saat dia masih berada dalam rahim ibunya. Kok kamu tahu? Ibunya meninggal dunia saat dia berusia 6 tahun. Kok kamu tahu? Dia ikut kakeknya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Kok kamu tahu? Dia habis itu ikut sama pamannya yang punya anak banyak. Kok kamu tahu? Dia senang sama warna hijau. Saya nggak tahu. Dia bilang dia tahu segala sesuatu tentang Muhammad tanpa perlu saya kasih tahu. Bahkan dia mengetahui hal-hal yang tidak saya tahu tentang Muhammad. Kemudian dia kembali memandang pohon tersebut dan berkata kepada saya dengan penuh kehusyuan, dengan seksama dia berkata kepada saya, Isma, dia bilang, dengerin, nak, pulanglah kembali ke Mekah. Dan aku beritahu kamu sebuah rahasia. La yakun tahta dhillatil kasyajarah illa nabi. Laki-laki yang ada di bawah pohon itu sekarang adalah seorang nabi. Tuhan, pantesan. Kemana dia jalan, ada awan laungin dia. Pantesan. Sayyidah Khadijah begitu dibilang kayak begitu, merinding sekujur badan. Dia teringat sama mimpinya di masa kecil. Jadi mikir. Akhirnya ketika dia mikirnya udah panjang, dia manggil saudaranya atau temennya tadi tuh, Nafisah, di rundingan. Nafisah kemudian pergi menemui Nabi Muhammad yang tentu aja kala itu belum jadi seorang nabi. Diskusi ngobrol ini tuh semuanya setuju. Kemudian dipanggil Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah menyampaikan lamarannya, disampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib setuju, kemudian pesta pernikahan pun dilaksanakan. Yang mau saya ceritakan, ini dari tadi belum nih, yang terkait dengan keikhlasan. Beberapa hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan, Sayyidah Khadijah memanggil Nabi Muhammad bukan buat pacaran, ya, bukan buat berdua-duaan, buat kenal lebih jauh, pengen lihat mukanya, pengen deket, nyari chemistry kata orang zaman sekarang nih. Enggak gitu. Akan tetapi Sayyidah Khadijah memanggil Nabi Muhammad untuk menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting untuk disampaikan. Apa itu? Visi misi pernikahan. Biar satu frekuensi. Panggil Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah berkata kurang lebih begini. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Usianya Sayyidah Khadijah 15 tahun di atasnya Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah 40 tahun kala itu. Dan Nabi Muhammad 25 tahun kala itu. Tapi teman-teman, saya dulu mikir Sayyidah Khadijah 40 tahun tuh kayak tua. Tapi ternyata saya sekarang udah 46 tahun loh ini. Kayak 40-an tahun tuh gak tua amat ya. Saya aja 46 tahun nih belum berasa tua. Kecuali kalau saya ingat dengkul. Kecuali kalau saya ingat pinggang saya di belakang udah pakai pen. Udah hasil operasian. Ya Allah, baru berasa tuanya. Kecuali kalau ngaca, nah itu baru berasa tuanya tuh.
Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad begini, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu cakep, walaupun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad gak cakep sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap mau kawin, tetap mau nikah sama Nabi Muhammad. Karena memang bukan itu sebabnya. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu masih muda dan kuat, walaupun itu iya. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu mulia akhlaknya, baik, sifatnya, indah kata-katanya, dan jujur dapat dipercaya, bukan. Walaupun itu semua ada padamu wahai Muhammad. Artinya bukan itu tujuannya Sayyidah Khadijah menikah. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira, aku sangka, aku punya keyakinan bahwa kamu adalah calon nabi yang akan Allah utuskan di akhir zaman ini. Muhammad, dengar ini Bu, ini poinnya, penting untuk kamu praktekkan dalam kehidupanmu. Katanya Nabi Muhammad, katanya Sayyidah Khadijah, Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira, aku pikir, aku berkeyakinan bahwa kamu akan menjadi nabi akhir zaman. Jika itu terjadi wahai Muhammad, aku berharap kamu membawaku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Kalau kamu jadi seorang nabi, kamu menuju Allah, kamu membawa Allah, membawa manusia menuju Allah, sertakan aku bersama denganmu, jangan kamu tinggalkan aku untuk kamu bawa aku menuju Allah. Bu, Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena Allah. Enggak berharap Nabi Muhammadnya, tapi berharap Allah yang akan nantinya mengutus Nabi Muhammad. Ini keikhlasan. Menikah karena Allah. Nikahnya karena Allah. Berbuat baik pada suaminya karena Allah. Bukan mau nyari ridho suaminya, mau nyari ridhonya Allah. Bu, dan untuk itu Sayyidah Khadijah rela berkorban. Rela berkorban. Duit gak jadi soal, tenaga gak jadi soal, waktu gak jadi soal. Semuanya dipersembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan karena berharap biar Nabi Muhammad gak kawin lagi, enggak. Bukan berharap biar Nabi Muhammad sayangin dia lebih daripada sayangnya terhadap siapapun, enggak. Sayyidah Khadijah mengorbankan semua yang dia punya untuk Nabi Muhammad karena Allah. Karena Allah, dan itu yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang sudah punya suami, Bu, perlakukan suami yang benar sama suami. Bu, yang benar sama suami. Cintai suamimu, Bu. Jangan suami orang.
Ini saya harus tekankan ini yang kayak beginian nih. Nggak ngerti nih saya zaman kenapa jadi kayak begini. Ternyata katanya zaman akhir ini nih Bu, bersama dengan mudahnya komunikasi dengan siapapun, era digital ini ya. Ini ibu-ibu sekalian, ada banyak laki-laki berselingkuh. Tapi juga nggak kalah banyak perempuan berselingkuh. Lah kok diteriakin betul? Pengalaman bagaimana nih? Ya Allah, ya Allah. Ayo, yang pada punya suami belajar buat memperlakukan suamimu dengan baik. Tenang, kebaikan kamu pasti akan dihargai. Kebaikan kamu pasti akan dibalas. Tidak selalu oleh suamimu, tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu melakukan kebaikan tersebut hanya karena Allah. Sekali lagi, ini penting. Saya harus sampaikan kepadamu. Tetaplah berbuat baik kepada suamimu, Bu. Sebagaimana tetaplah berbuat baik kepada sesama umat manusia. Ama saudara yang baik, ma anak yang baik, ama mertua yang baik, ma ipar yang baik, ma saudara yang baik, ama tetangga yang baik, ma teman yang baik, ma sahabat yang baik, ama atasan yang baik, ama bawahan yang baik. Bu, ama siapapun belajarlah untuk tetap menjadi baik. Lakukan itu karena Allah. Lakukan itu karena Allah. Dan saya menjadi penjaminnya. Kebaikanmu, Bu, pasti akan dibalas. Kebaikanmu, Bu, pasti akan dibayar lunas. Kebaikanmu, Bu, pasti akan dihargai. Tidak selalu oleh orang yang kamu berbuat baik padanya, melainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu berbuat kebaikan karenanya. Enggak akan kemana-mana. Enggak akan kemana-mana. Maka jangan pernah bosan buat jadi orang baik. Jangan lelah buat jadi perempuan solehah. Kamu gak bisa bilang, aduh percuma dah jadi solehah melaki saya gak tahu diuntung dia. Saya udah jadi istri solehah buat dia tapi dia kayak begitu sama saya. Jangan pernah merasa begitu. Saya ulangi, kebaikanmu pasti akan dihargai. Kebaikanmu pasti akan dibayar lunas dunia sebelum kelak di akhirat. Dunia sebelum kelak di akhirat. Bukan oleh suamimu. Belum tentu oleh suamimu. Kalau suamimu membayar juga kebaikanmu, menghargai kebaikanmu, anggaplah itu sebagai bonus. Sebab kenyataannya yang akan membalas kebaikanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Innal hasanat bi'ashri amthaliha. Sesungguhnya satu kebaikan dibayar dengan 10 kebaikan. Kama tadin tudan, kata baginda kita Nabi Muhammad,
Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Bu, kebaikan yang kamu lakukan setara berteriak di dalam sebuah gua. Kamu kalau lagi ada di dalam gua, kemudian kamu teriak, kamu bilang, kamu cantik, tik, 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 kayak gitu. Namanya apa, Bu? Gema. Kebaikan yang kamu lakukan seperti meneriakkan suara di dalam gua. Ia akan bergema, berbalik kembali kepada dirimu sendiri. Kamu mengatakan kamu cantik, gemanya juga sama. Kamu cantik, enggak ada cerita. Kamu cantik, kalau kamu jelek, enggak mungkin. Suara apapun yang kamu lontarkan akan berbalik kepada dirimu sendiri. Tenang, kebaikan kamu itu baliknya kepada diri kamu sendiri. Tenang. Maka jangan pernah merasa kebaikan saya dikhianati. Gak ada ceritanya. Tapi faktanya memang begitu, sedang enggak. Faktanya gak begitu. Faktanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mengujimu. Tapi selebihnya setiap kebaikan hanya akan berbalik kepada dirimu sendiri. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap kebaikanmu tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya. Kalau kamu merasa, tapi saya memang beneran dihianati Ustazah, bisa jadi itu adalah balasan Allah atas keburukan-keburukanmu. Diingetin coba. Jangan kalau berbuat kebaikan kamu ingetin, tapi giliran berbuat kesalahan kamu gak ingetin. Kemudian kamu merasa kebaikan saya dihianati. Enggak gitu. Cinta dan kasih sayang saya dinodai. Enggak gitu. Bisa jadi selama ini kamu pun juga telah melakukan pengkhianatan. Kamu pun juga telah menodai kebaikan yang telah dilakukan oleh orang di sekelilingmu. Udah punya suami tapi seneng bener ngeliatin cowok ganteng. Siapa yang begitu? Kemudian sakit hati ketika suamimu matanya keranjang. Kamu juga nggak kalah gede keranjangnya dari keranjang suamimu itu. Ya kan? Nah, tuh. Ayo belajar buat jadi perempuan ikhlas kayak Sayyidah Khadijah. Saya ngerti Bu, kenapa Nabi Muhammad tak pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Saya ngerti. Cinta tulusnya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Yang ia melakukan itu karena Allah. Itu yang tidak akan pernah mampu diduakan oleh siapapun. Sayyidah Khadijah tak pernah menduakan Allah. Sayyidah Khadijah menjadikan semua langkah hidupnya adalah karena Allah. Itulah kenapa Sayyidah Khadijah tak pernah mampu diduakan oleh siapapun, termasuk oleh baginda kita Sayyiduna Muhammad. Selama bersama dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tak pernah mendua. Apalagi meniga, menempat, mengelima. Nggak pernah, mendua aja nggak pernah. Sayyidah Khadijah setia. Kepada siapa? Kepada Allah. Beliau setia. Apapun aja beliau persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Bu, di awal-awal Islam, ketika Islam itu datang, Nabi Muhammad perlu banyak modal. Buat apaan? Buat dakwah,
buat membebaskan budak-budak yang masuk Islam. Karena ketika masuk Islam, budak-budak tersebut disiksa sama majikannya. Sayyidah Khadijah nggak tega, Nabi Muhammad nggak tega, akhirnya beli budak untuk kemudian dimerdekakan. Habis hartanya Sayyidah Khadijah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi orang-orang yang ketim. Dia jadinya dagang, nggak ada yang mau beli. Dia akhirnya dirampok, disakiti, diambil hartanya oleh keluarganya, dicegah dari istri dan anak-anaknya. Ada banyak kejadian-kejadian yang memerlukan harta. Seorang perempuan yang masuk dalam agama Islam akhirnya ditinggalkan sama suaminya, nggak ada yang nafkahi. Sayyidah Khadijah berikan uangnya kepadanya. Terus begitu, ibu-ibu sekalian, yang asalnya Sayyidah Khadijah perempuan yang kaya raya sampai menjadi perempuan yang miskin papa demi jalan dakwah yang ikut serta beliau pikul bersama dengan suaminya baginda kita Nabi besar Muhammad. Bu, sampai pada ujungnya, di ujung kehidupan Sayyidah Khadijah, sekeluarga harus diboikot, diasingkan, sampai tinggal di rumahnya aja nggak boleh. Di rumahnya sendiri, Bu. Di rumahnya Sayyidah Khadijah sendiri, nggak boleh. Beliau diasingkan di lembah Abu Thalib. Berkilo-kilometer jauhnya dari Mekah, rumah sendirian, dibikin dari kayu. Ibu-ibu sekalian, nggak ada apa-apa di sana. Mereka tinggal di sana, Bu. Tidak punya sesuatu yang dapat menghangatkan di musim dingin atau membuat sejuk di musim panas. Bahkan sekedar makan, ibu-ibu sekalian, begitu sulitnya bahkan untuk sekedar makan. Sayyidah Khadijah bercerita, kuntu amshi amyalan. Saya seringkali harus berjalan bermil-mil jauhnya untuk sekedar mencari rumput-rumput hijau, sekedar mengganjal rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Seorang wanita yang sangat kaya raya pada mulanya. Segalanya tersedia, ada, lengkap. Dengan pelayan, dengan semua yang dibutuhkan. Ibu-ibu sekalian harus berjalan bermil-mil jauhnya untuk sekedar mencari daun-daunan hijau, mengganjal rasa lapar yang sudah tak tertahankan. Beliau sampai berasa gigi-gigi saya mulai menajam di akhir-akhir kehidupan saya. Sampai jadi kayak, mohon maaf Bu, sampai jadi kayak binatang-binatang ternak tuh, kalau makanin rumput lama-lama kan giginya jadi tajam. Sayyidah Khadijah tuh sampai kayak begitu. Itu kalau dapat makanan dikirimkan sama seseorang dari tetangganya, dari sahabatnya, dari kerabatnya. Bu, kalau ngirimin makanan taruhannya nyawa. Kalau ketahuan nama kaum kafir Quraisy bisa dibunuh. Dan kalaupun selamat nih, makanannya selamat, sampai datang ke keluarga tersebut, Sayyidah Khadijah akan lebih mendahulukan Nabi Muhammad, mendahulukan Sayyidah Fatimah putrinya, daripada diri beliau sendiri. Sampai Sayyidah Khadijah tubuh habis badan beliau, kurus kering, tinggal kayak tulang berbalut kulit. Sampai usianya kelihatan lebih tua daripada yang semestinya. Ibu-ibu sekalian, tahu berapa lama mereka berada dalam pengasingan? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sesudah keluar dari pengasingan tersebut,
karena perjanjiannya dimakan sama rayap tanah yang digantung di tengah-tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ibu-ibu sekalian, mereka dibebaskan. Sayyidah Khadijah sudah sakit. Udah sakit-sakitan. Beberapa bulan sesudah keluar dari lembah tersebut, dari pengasingan tersebut, Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Dalam keadaan kurus, dalam keadaan lemah badannya. Tapi Bu, ketegarannya, keikhlasannya, kekokohan hatinya tak dapat ditandingi oleh siapapun. Tapi Bu, meskipun beliau kelaparan hingga harus menahan lapar berhari-hari lamanya, tidak membuat beliau kehilangan akhlak dan adabnya kepada baginda Nabi Muhammad. Seperti yang pernah diceritakan. Pernah satu malam Nabi Muhammad udah berbaring nih bersama dengan Sayyidah Khadijah, satu selimut. Nabi duduk, dipandanginya wajah Sayyidah Khadijah. Kita kan kalau ada yang ngeliatin kita suka berasa walaupun udah merem juga. Sayyidah Khadijah buka matanya terus ngeliatin Nabi Muhammad lagi duduk ngeliatin beliau. Bu, ini dalam keadaan mereka berada di sebuah lembah, diasingkan, kelaparan, kesulitan, penuh penderitaan. Nabi pandangi wajah istrinya tercinta. Kemudian berkata, wahai Khadijah, aku malu padamu. Sayyidah Khadijah yang udah baringan tahu suaminya ngomong penting, penuh dengan emosi. Beliau pun segera duduk dipandangi suaminya. Kemudian bertanya dengan suara lirih, dan mengapa engkau merasa begitu, wahai Rasulullah? Aku malu padamu Khadijah. Kamu menikah denganku. Kamu adalah perempuan yang cantik jelita. Aku malu padamu Khadijah. Sekarang kamu menjadi seperti ini keadaannya, aku malu padamu Khadijah. Aku menikah denganmu, kamu adalah seorang perempuan yang kaya raya. Sekarang keadaan kita menjadi semacam ini karena aku, wahai Khadijah, aku malu padamu. Aku malu padamu Khadijah, aku menikah denganmu sedangkan tidak ada perempuan yang lebih dihormati oleh kaum kita daripada dirimu. Sekarang keadaannya semacam ini wahai Khadijah karena aku malu padamu. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata kepada suaminya, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Nih Bu, Sayyidah Khadijah tuh gak pernah ngelihat Nabi sebagai Muhammad bin Abdullah suami saya gitu, bukan. Sayyidah Khadijah melihat Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah. Sayyidah Khadijah selalu melihat Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melepaskan status Nabi sebagai seorang Nabi meski dalam keadaan apapun. Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, jangan pernah merasa begitu kepadaku wahai Rasulullah. Engkau harus tahu, sejak aku menikah denganmu sampai saat ini, hartaku, waktuku, tenagaku, bahkan hidup matiku, nyawaku, semuanya sudah aku persembahkan untukmu ya Rasulullah.
sejak aku menikah denganmu sampai saat ini. Waktuku, hartaku, tenagaku, nyawaku, hidup matiku sudah aku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga bahkan kurus kering, hingga bahkan sakit, hingga bahkan miskin papa, semuanya sudah dia persembahkan untuk Allah. Bagaimana Allah gak cinta kepada perempuan semacam ini? Untuk kemudian silahkan lihat dirimu, silahkan lihat dirimu. Adakah kamu sudah sekurangnya berusaha untuk memantaskan diri menjadi seorang perempuan yang layak dicinta Allah? Allah kalau punya hamba kayak kamu, kira-kira pantas gak dicinta gitu? Maksud saya, kalau kamu bayangkan Sayyidah Khadijah, Allah punya hamba kayak Sayyidah Khadijah kayak gitu tuh, gimana caranya Allah mau gak cinta coba? Segala-galanya buat Allah. Hartanya semua buat Allah, waktunya semua buat Allah, tenaganya buat Allah. Sampai harus berjalan bermil-mil jauhnya untuk sekedar mencari daun hijau pengganjal lapar yang sudah tak tertahankan. Yang kayak gini nih gimana caranya gak dicinta teman-teman? Tapi modelan kayak kamu, suami kamu datang bawa duit kurang dikit aja nyap-nyapnya, ya Allah, ya Allah. Akhir tahun kayak gini gak bisa jalan-jalan karena duitnya kurang. Dipakai buat biaya sekolah anak dan lain seterusnya. Terus kamu ngomel-ngomel, terus kamu ngeluh mulu. Gimana caranya yang modelan kayak kamu bisa dicinta? Ayolah belajar menjadikan hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Allah atas kenikmatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kita. Kita nggak harus sampai nyari daun-daunan hijau pengganjal rasa lapar. Kita nggak harus sampai diboikot, sampai segitu susahnya buat menjalankan agama ini, bukan. Kita nggak harus buat kita jadi perempuan solehah menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Sampai harus ditinggalkan, dibenci sama semua orang, nggak bisa makan, nggak harus begitu. Yuk belajar buat hidup dalam keadaan ikhlas. Kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya aku lakukan untukmu ya Allah, Tuhan segenap alam, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak akan kuduakan engkau ya Allah. Wa bidzalika umirtu, aku faham hidupku adalah untuk itu. Aku faham aku diperintahkan untuk menjalani segalanya karenamu. Wa ana minal muslimin. Aku adalah seseorang yang selalu tunduk padamu ya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini ikrar kita dalam kehidupan. Kita baca dalam 5 waktu solat kita. Sebagai bacaan iftitah, pembuka solat kita. Maka praktekkan itu dalam kehidupan. Belajar dari Sayyidah Khadijah.
apapun kamu lakukan, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, Tuhan semesta alam. Kamu kerja karena Allah, kamu majlis karena Allah, kamu sholat karena Allah, kamu berbuat baik pada suamimu karena Allah, kamu besarkan anak-anakmu karena Allah, kamu berjalan karena Allah, kamu makan karena Allah, kamu mandi karena Allah, kamu tutup aurat pakai pakaianmu karena Allah. Apapun kamu lakukan, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada yang sia-sia. Allah maha menghargai. Seperti mana Sayyidah Khadijah, Bu, Allah hargainya mahal di luar nalar. Apa itu? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi ridwanullah. Saat Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Nabi itu sesudah jadi Nabi juga sering, Bu. Bertahun-tahun sudah Nabi Muhammad jadi Nabi, Nabi sering ke Gua Hiro untuk ibadah di sana. Satu waktu Sayyidah Khadijah, Ustazah kalau di Gua Hiro sholatnya gak bisa jamaah dong. Waktu itu sholat belum 5 waktu. Sholat baru sholat pagi sama sholat sore. Nabi Muhammad tuh sering ada di Gua Hiro. Beliau kalau sholat berjamaah dengan Sayyidina Ali atau bahkan dengan Sayyidah Khadijah. Satu waktu Nabi Muhammad lagi ada di Gua Hiro. Sayyidah Khadijah kangen dengan Nabi. Beliau masak. Udah selesai masaknya, beliau bisa aja, Bu, nyuruhan orang, karena beliau waktu itu masih kaya raya, Bu, ya, awal-awal Islam. Punya banyak pelayan, punya banyak pembantu, punya banyak budak. Bisa aja Sayyidah Khadijah suruhan orang bilang, panggilin dong suami saya. Bilang saya kepengen makan barengan sama beliau, saya udah masak. Enggak gitu tapi. Beliau, Bu, sekali lagi, selalu melihat Nabi Muhammad sebagai seorang utusan Allah. Sehingga akhirnya melihat Nabi itu ngelihat Allah. Yang penghormatan kepadanya adalah penghormatan kepada Allah. Terus begitu. Ini mudah-mudahan bisa jadi sudut pandang kita juga melihat suami kita. Lihatnya sebagai jalan surga kita. Jalan kita nyari ridhonya Allah. Kan begitu? Sehingga kita bisa hormat sama beliau, kita bisa sayang kepada beliau dengan cara pandang semacam itu insya Allah. Sayyidah Khadijah, Bu, bawa makanan pakai rantang kalau di kita ya, bawa tempat berisi makanan bersama dengan lauk pauknya. Beliau naik ke Gua Hiro. Ibu, naiknya aja 1,5 jam, Bu, Gua Hiro itu. Sekarang saya nggak ngerti zaman itu berapa lama tuh. Itu orang kalau habis makan naik ke Gua Hiro sampai atas sana lapar lagi, Bu. Sayyidah Khadijah bawa tuh makanan naik sampai ke Gua Hiro. Hanya untuk makan berdua bersama dengan Nabi Muhammad. Dari sini juga saya belajar. Jangan kamu pikir yang namanya ibadah itu sholat. Maksudnya hanya sholat ibadah tentu saja. Tapi belum tentu itu yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Kayak Sayyidah Khadijah nih, Bu. Ibadah beliau banyak banget. Tapi yang sampai membuat Allah begitu ridha justru adalah saat Sayyidah Khadijah membawa makanan untuk makan bersama dengan suaminya. Malah yang pikniknya Sayyidah Khadijah gitu.
Yang bikin Allah segitu ridhonya sama Sayyidah Khadijah. Allah Bu segera menurunkan malaikat Jibril. Ini Sayyidah Khadijah masih lagi naik nih bawa makanan menuju ke Gua Hira. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi sholat sunnah waktu itu, ditungguin sama malaikat Jibril. Habis selesai salam sholat, Nabi Muhammad lihat malaikat Jibril ada di situ. Lebek ya Jibril, ada apa gerangan kau datang kemari? Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad. Ini riwayat Imam Bukhari ya, dengan kata-katanya di dalam hadis tersebut. Ya Muhammad, satati ilaika Khadijah. Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan tiba di sini. Dia datang kepadamu membawa makanan bersama dengan lauk pauknya. Bu sampai diceritain, bawa makanan bersama dengan lauk pauknya. Idza ja'at, apabila Khadijah sampai padamu nanti, sampaikan padanya. Innallaha yugri'uhas salam. Allah berkirim salam kepadanya. Allah berkirim salam kepadanya. Bu, Sayyidah Khadijah, perempuan kayak kita. Allah berkirim salam kepadanya. Keren banget ini Bu. Ini kemuliaan macam apa Bu? Kak Dena. Beliau perempuan kayak kita juga. Beliau istri kayak kita juga. Kayak kebanyakan di antara kita. Bu, akan tetapi keikhlasannya, ketulusannya, kekuatan hatinya, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, menjadikan Allah yang Sayyidah Khadijah berbuat apapun hanya karenanya, menghargainya dengan harga yang luar biasa besarnya. Allah berkirim salam kepadanya. Innallaha yugri'uhas salam. Allah berkirim salam padanya. Sampaikan, wahai Muhammad. Kata malaikat Jibril, wa minniyas salam. Sampaikan juga kepada Khadijah, aku ikut berkirim salam padanya. Wa innallaha yubashiruha bijannatin bibaitin fil jannah. La fiha ghadab wala nasab. Min qadim la fiha ghadab wala nasab. Sampaikan padanya, wahai Muhammad, Allah menjanjikan untuknya sebuah rumah di surga. Allah buatkan, Allah siapkan untuknya sebuah rumah di surga terbuat dari batu permata. Di dalamnya tak akan ada lagi kelelahan. Di dalamnya tak akan ada lagi derita. Habis itu malaikat Jibrilnya pergi, masuk Sayyidah Khadijah. Ya Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Khadijah. Wahai Muhammad, aku datang kemari karena aku tadi pagi udah masak. Aku datang kemari membawakan padamu makanan. Kata Nabi Muhammad, aku sudah mengetahuinya wahai Khadijah. Oh, sambil bentang-bentang, Sayyidah Khadijah bentangin supra,
mulai nyusunin makanan depan Nabi Muhammad. Bagaimana kamu bisa tahu wahai Rasulullah? Sebelum kamu datang wahai Khadijah, malaikat Jibril baru saja pergi dari sini. Begitukah? Sayyidah Khadijah udah selesai nata-nata. Tadi malaikat Jibril bahwasanya kamu akan datang membawakan makanan untukku. Malaikat Jibril berkata, apabila kamu datang wahai Rasulullah, semoga salam Allah serta rahmat dan berkahnya senantiasa tercurahkan padamu. Baru kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kabar gembira yang sudah disampaikan malaikat Jibril kepadanya. Subhanallah. Udah Bu, kita punya suri tauladan udah mentok. Udah tinggal kita ikutin aja. Mudah-mudahan kita bisa hidup dengan membawa keikhlasan. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Insya. Yuk, mari lebih tulus, mari lebih ikhlas hati kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja tentang ketegaran hati Sayyidah Khadijah. Karena sekali lagi, waktu jualah yang akan memisahkan kita. Sekarang saya harus menyampaikan tentang selembut Sayyidah Aisyah. Bu, Sayyidah Aisyah itu perempuan yang menyenangkan sekali. Perempuan yang menjadi dirinya sendiri ketika bersama dengan siapapun. Perempuan yang gak plastik. Plastik maksudnya kayak gimana? Plastik tuh kayak ntar sama siapa beda gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu, imitasi gitu maksudnya. Ibu pernah lihat gak buah-buahan dari plastik? Bisa dimakan gak Bu? Manis gak? Gak ada rasanya. Kamu jangan kayak begitu. Kamu jangan jadi perempuan plastik. Perempuan yang kelihatannya kayak apel padahal plastik. Kelihatannya kayak sayuran padahal plastik. Kelihatannya kayak apa-apa padahal enggak gitu. Imitasi belaka. Kamu jangan jadi perempuan kayak begitu. Jadilah perempuan kayak Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah. Pinter banget. Menyenangkan banget. Sampai-sampai para sahabat mereka suka bilang kalau mau ngomong apapun yang berat-berat menabi, cari hari yang nabinya lagi nginep di tempatnya Sayyidah Aisyah. Kenapa gitu? Nabi kalau lagi di rumahnya Sayyidah Aisyah, Nabi lebih apa ya? Lebih apa tuh? Lebih nyaman hatinya. Ini nih Bu nih, kalau ada hal yang bisa kamu ikuti dari Sayyidah Aisyah, tentu banyak hal. Tapi yang paling utamanya adalah kemampuan beliau untuk membuat nyaman hati suaminya. Nabi nyaman kalau lagi barengan sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu perempuan yang sangat menyenangkan. Beliau tertawa, beliau bercerita, beliau menjadi dirinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, gak pernah imitasi. Apa yang beliau tampilkan, seperti itulah beliau kenyataannya. Sayyidah Aisyah Bu, tar diajakin menabi, yuk Aisyah kita lomba lari. Terlomba lari. Nyenengin banget.
Ini ibu-ibu saudara sekalian seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada seorang sahabatnya ketika dia pamitan mau nikah. Kata Nabi Muhammad, halla bikron tula'ibaha wa tula'ibaka. Halla bikron tudahikuha wa tudahikuha. Kenapa nih? Hujan di luar kayaknya ya. Tapi ibu-ibu gak kehujanan kan? Masih bisa dengerin saya? Yuk biar ilmunya nangkep utuh. Insya Allah dengerin. Sisa ada waktu sekitar 10 menitan, 13 menitan. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad nasihat pernikahan. Dengerin buat para istri, dengerin buat para calon istri. Ustazah kalau mantan istri dengerin juga kalau yang kepengen mau nikah lagi. Tapi kalau udah janda 60-an tahun gak usah saya didengerin gak apa-apa. Ibu-ibu sekalian, nasihat pernikahan dari Nabi Muhammad kepada seorang sahabatnya. Kata Nabi, menikahlah dengan perawan, mestinya dengan perempuan yang belum pernah nikah, gitu ya. Artinya nikahlah dengan seorang perempuan. Tula'ibaha wa tula'ibaka, yang kamu bisa main sama dia, main-main sama dia, gak terlalu serius gitu. Tudahikuha wa tudahikuha, perempuan yang kamu bisa bercanda sama dia dan dia bisa membercandain kamu. Dan ini adalah nasihat pernikahan yang disampaikan sama guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, kalau beliau lagi ngasih nasihat pernikahan. Ini sering banget beliau sampaikan. Beliau bilang, kamu kalau sama istri kamu gak usah serius-serius. Ngomong tuh bercanda aja. Kamu berdua nih rumah tangga, kata beliau, kalau lagi sama pasangan gitu ya, gak usah terlalu serius-serius. Bercanda aja. Main-main aja. Main-main, bercanda. Ngomongin hal-hal yang remeh-remeh. Ngomongin hal-hal yang ini aja, yang remeh aja gitu. Gak usah yang terlalu serius-serius. Itu nasihat Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Dan itu Bu ada dalam kehidupan Nabi Muhammad berumah tangga bersama dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad bercanda-canda, ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Gak ngomongin hal-hal yang penting. Ntar ngeliatin Sayyidah Aisyah lagi bikin mainan. Terus liatin lagi gambar gitu. Kamu gambar apa Aisyah? Ini Rasul. Kuda. Oh, itu apanya Aisyah? Sayap Rasul. Kok kuda pakai ada sayapnya Aisyah? Ih, Nabi lupa. Waktu Isra Mi'raj Nabi naik apaan? Buruk. Ada sayapnya gak? Ada. Tuh kan ada. Iya ya Aisyah. Tawa-ketawa aja Bu sama Sayyidah Aisyah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu kalau mau kayak misalnya ada apaan gitu, cemburu gitu. Sayyidah Aisyah tunjukin kalau beliau cemburu gitu kan. Tapi enggak pernah sesuatu hal yang jahat, enggak. Kalau lagi marah Sayyidah Aisyah tunjukin. Sampai Nabi Muhammad bilang, saya tahu Aisyah, kapan kamu lagi marah sama kapan kamu lagi enggak marah. Kapan kamu lagi ngambek sama saya, kapan kamu enggak lagi ngambek sama saya. Tahu dari mana Rasul? Kamu kalau lagi
nggak ngambek. Kamu kan sering sumpah, kamu kalau sumpah Birabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Atau demi yang telah mengutusmu sebagai seorang nabi wahai Rasulullah. Terus kalau saya lagi ngambek, emang kenapa Rasul ngomongnya apa emang? Kamu tuh kalau lagi ngambek, pasti kamu kalau lagi sumpah kamu bilang Birabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Demi Tuhannya Nabi Musa. Kamu kayak gak mau banget gitu nyebut saya sebagai seorang Rasul. Sayyidah Aisyah selalu mampu menyenangkan hati suaminya. Mudah-mudahan kita jadi perempuan yang kayak begitu juga. Kalau lagi ngobrol sama suami nggak usah yang serius-serius. Ngomong aja urusan yang remeh-remeh aja teman-teman. Saya gitu. Saya kalau ngobrol sama suami nih, Kak, kucing depan rumah hamil lagi. Terus dia nyaut, emang dasar perempuan murahan. Emang kenapa gitu Kak? Kamu gak tahu Halimah, kayaknya semua kucing di kampung kita pernah kawin sama dia. Emang iya? Itu obrolan kita tuh di rumah. Sangat penting sekali bukan? Demi kemajuan bangsa dan negara. Yang remeh aja. Ngobrol urusan di rumah tangga. Yang bikin kita sering ribut di rumah nih. Karena kamu kalau ngobrol sama suami urusannya angka, tagihan sekian, pengeluaran sekian, ini bikin kepala suami tuh gitu. Tapi kalau kamu ngobrol sama suami tuh urusan-urusan yang remeh-remeh, kamu bilang sama suami kamu, andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih pasangan lain selain dirimu. Suami kamu nyaut, emang kagak ada yang lamar kamu selain saya kan? Nah yang remeh-remeh aja ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan kehidupan dari perempuan-perempuan solehah di atas kita insya Allah. Bu, dari nyenenginnya Sayyidah lembutnya beliau menyenangkan suaminya, sampai Nabi Muhammad ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa perempuan yang paling kau sayangi wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ahabbun nasi indi Aisyah, perempuan atau orang yang paling aku sayangi, orang yang paling saya cintai di atas muka bumi ini adalah Aisyah. Maksud kami yang laki-laki wahai Rasul, kata Nabi Muhammad, wa minar rijali abuha. Kalau dari kalangan laki-laki yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari keberkahan Sayyidah Aisyah, dari keberkahan Sayyidah Khadijah. Bu, Sayyidah Aisyah mengatakan tentang diri beliau, saya hafal Al-Quran dan saya faham semua maknanya Al-Quran dan saya mengerti kapan turunnya ayat yang ini, kapan turunnya ayat yang ini, sebab nuzulnya Al-Quran. Saya ngerti semua sebab nuzulnya Al-Quran. Saya mengerti hukum-hukum yang terkait dengan semua isi kandungannya Al-Quran. Para ulama dari kalangan para sahabat mengatakan, enggak pernah saya temui perempuan lebih mengerti tentang hukum halal haram daripada Sayyidah Aisyah. Yuk belajar jadi perempuan yang upgrade diri, naik dengan cara mencerdaskan diri, memahamkan tata cara beragama sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, ustadzah pertama dalam Islam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
wa ardaha. Upgrade diri dengan ilmu, ya Bu ya. Nih, tahun akan datang lagi, akan ganti lagi. Tahun 2026. Kalau ada sesuatu hal yang kamu niatkan, niat-niat baik di tahun ke depan, maka niatkanlah untuk mengupgrade dirimu, menaikkan dirimu dengan pemahaman ilmu agama yang lebih kuat. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardoha, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa menjadi perempuan setegar, sekuat, sekokoh Sayyidah Khadijatul Kubra, dan menjadi perempuan semenyenangkan, selembut, seindah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca suratul Fatihah, kita minta semoga bersama dengan hujan yang semakin menderas di luar, doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari dua perempuan agung ini, dua perempuan mulia ini, sehingga kita bisa mencontoh mereka berdua dalam kehidupan kita. Dikaruniai hati yang kuat, dikaruniai jiwa yang kokoh, dikaruniai hati yang selalu mengerjakan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Sayyidah Khadijah. Dan juga Allah karuniakan akhlak indah, menyenangkan, sehingga membuat siapapun nyaman dan nyaman bersama dengan kita. Sebagaimana Sayyidah Aisyah, ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wasihatan fil jasad, sa'atan fil rizki, taubatan qablal maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa razuknan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Rahmati kami ya Allah, muliakan kami ya Allah. Bersama dengan turunnya hujan yang menderas di atas kami, kami mohon padamu ya Allah, solehahkanlah kami ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, karuniakan keikhlasan dalam hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengaruniakan keikhlasan dalam hati Sayyidah Khadijah. Karuniakanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat kepada Sayyidah Aisyah, menjadikan beliau perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami istri yang salehah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah sebagai istri yang begitu salehah. Ya Allah, karuniakanlah keharmonisan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang jadi hajat-hajat kami kabulkanlah ya Allah. Muliakanlah akhlak kami, indahkanlah jiwa kami,
perbaikilah diri kami, baguskanlah ibadah kami, baguskanlah perlakuan kami kepada sesama hamba-hambamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami kuat menjalani kehidupan kami ini dengan keikhlasan darimu ya Allah. Kuatkan hati kami dengan keimanan, kuatkan hati kami dengan keyakinan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang melakukan segala sesuatu hanya karenamu ya Allah. Penuhkanlah hati kami dengan kesabaran. Penuhkan hati kami dengan kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Tetapkanlah langkah-langkah kaki kami ya Allah di jalan-Mu. Jangan biarkan kami tergeser, jangan biarkan kami tersesat, jangan biarkan kami mengikuti arus dunia yang melenakan kami ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah akhir zaman. Selamatkanlah kami ya Allah dari segala godaan setan. Selamatkanlah kami ya Allah dari apapun yang bisa membinasakan kami ya Allah. Selamatkan hati kami dari cinta dunia ya Allah. Selamatkan hati kami dari cinta dunia dengan cinta kami yang kuat kepadamu ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan salehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Di akhirat nanti ya Allah, jadikanlah kami hidup dalam keadaan selamat, masuk ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa adab. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyudhalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari ini ya Allah dengan cara yang terbaiknya. Berkahilah semua yang hadir, sehatkanlah yang sedang sakit, mudahkan urusan bagi yang sedang dalam kesulitan ya Allah, dan lapangkanlah bagi yang sedang sempit hatinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.